Inilah perbedaan ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan mujair. Ikan nila, gurame, mujair, dan ikan mas merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Keempat jenis ikan ini termasuk ikan paling laris di pasaran sehingga sudah banyak sekali masyarakat yang melakukan budidaya ikan tersebut. Ditambah lagi budidaya ikan-ikan tersebut yang cenderung mudah dan tidak membutuhkan lahan yang besar. Ikan nila, gurame, mujair, dan ikan mas adalah jenis ikan tawar seperti kolam, sungai, tambak, dan danau dengan kadar garam dalam air kurang dari 0,05%. Secara fisiologis ikan yang hidup di air tawar tentu berbeda dengan jenis ikan air laut, mulai dari cara bernafas dan ketahanan terhadap salinitas. Tak hanya itu, ikan laut dan ikan air tawar yang berbeda, bahkan spesies ikan air tawar sekalipun juga memiliki perbedaan tersendiri termasuk ikan nila, gurame, mujair, dan ikan mas. Simak penjelasannya sebagai berikut. Ikan nila. Jenis ikan air tawar yang satu ini memiliki nama ilmiah Oreochromis niloticus. Ikan nila cukup populer di Indonesia dengan ciri fisik yang mirip ikan mujair. Selain di Indonesia, ikan nila juga dikonsumsi dan dibudidayakan secara luas di Cina, Mesir, Filipina, Thailand, dan Brasil. Ikan nila adalah jenis ikan yang memiliki daya tahan tubuh kuat. Tak hanya itu, ikan ini tidak membutuhkan antibiotik untuk pertumbuhannya karena secara alami dapat tumbuh secara cepat. Ikan nila termasuk omnivora atau pemakan segalanya, termasuk plankton hingga tumbuhan air. Namun kebanyakan peternak ikan meyakini bahwa ikan nila cenderung membutuhkan pakan berbasis protein nabati misalnya alga. Budidaya ikan nila yang menggunakan pola makan vegetarian tersebut akan mengurangi biaya untuk membudidayakannya. Hal ini juga dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ikan nila memiliki 4 jenis yang paling umum dikenal. Pertama, nila hitam yang bisa dibeli di pasaran. Kedua, nila merah yang dianggap lebih menarik secara rasa dan warna dibanding nila hitam. Nila merah diminati oleh banyak pecinta kuliner di Indonesia, namun harganya cenderung lebih mahal. Ketiga, terdapat nila Bangkok yang memiliki daging tebal dan empuk. Sementara ada juga nila gesit yang merupakan nila dengan bentuk fisik terbesar. Terakhir terdapat nila bes yang memiliki sikap aktif dan gesit dibandingkan nila lainnya. Ikan gurame. Gurame merupakan salah satu ikan asli Indonesia yang sudah menyebar ke beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Cina. Ikan yang hidup di air tawar ini biasanya bermukim di perairan yang cenderung tenang seperti waduk, kolam, rawa, dan danau. Ikan gurame kadang disebut juga gurami, dengan nama latin Osphronemus gorami. Ikan gurame cukup umum dijadikan ikan untuk konsumsi, namun beberapa orang juga senang memelihara gurame sebagai ikan hias karena bentuknya yang unik. Bentuk kepala ikan ini kerucut dan tulang belakangnya mirip dengan ikan nila dan mujair. Hal inilah yang membuat beberapa orang sekilas akan menganggap ketiga jenis ikan ini sama. Fakta unik dari ikan gurame ialah kemampuannya hidup di tempat minim oksigen. Jika diperhatikan, Anda mungkin pernah melihat ikan gurame berenang ke permukaan air. Hal ini dilakukan untuk mengambil oksigen langsung di udara dan menyimpannya di insang cadangan yang berbentuk labirin. Insang kedua ini terletak di atas insang utama sehingga gurame dapat hidup di dalam air keruh yang memiliki sedikit oksigen, karena mampu menggunakan oksigen cadangan. Ikan mujair. Ikan mujair memiliki nama ilmiah Oreochromis mosambicus yang menunjukkan kekerabatan dengan ikan nila. Jenis ikan ini berasal dari perairan Afrika, namun kini telah menyebar di dunia termasuk di Indonesia. Belum ada data yang pasti bagaimana ikan ini bisa sampai di Indonesia, namun dinamakan mujair untuk mengenang sang penemu. Ikan mujair ditemukan pertama kali di Indonesia oleh Pak Mujair di muara Sungai Serang Pantai Selatan Blitar, Jawa Timur. Ikan mujair memiliki kemampuan hebat untuk hidup di air payau karena bisa menyesuaikan diri terhadap kadar garam yang tinggi, salinitas. Selain itu, jenis ikan ini memiliki kecepatan pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi setelah dewasa kecepatannya ini akan menurun.
Pada umur sekitar 3 bulan, ikan mujair sudah berkembang biak dan setelahnya akan terus berkembang biak setiap 1,5 bulan sekali. Oleh sebab itu, hanya dalam beberapa bulan saja populasi ikan ini telah mencapai ribuan. Pola hidup seperti ini membuat ikan mujair dikenal sebagai ikan invasif. Ikan mujair yang tumbuh begitu cepat akan menjadi lawan dari ikan-ikan lain dalam memperebutkan makanan dan tempat bertelur. Bahkan ikan ini juga memangsa ikan-ikan yang lebih kecil. Tak heran jika para peternak ikan mujair dimanapun berada, mulai dari Asia hingga Amerika pasti mewaspadai masalah yang disebabkan oleh sikap agresif dari ikan mujair ini. Ikan mas. Ikan mas atau ikan karper ini memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dibandingkan beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Ikan mas tersebar luas di Indonesia. Namun siapa yang menyangka bahwa ikan mas berasal dari China, Eropa, Taiwan dan Jepang yang mulai dipelihara 1920-an. Sementara khusus untuk jenis ikan mas Majalaya dan ikan mas Punten adalah ikan mas yang dihasilkan dari persilangan di Indonesia. Ikan mas memiliki nama lokal yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia diantaranya Kancra, Tike, Tombro, Raja, Rayo, dan Ameh. Secara habitat, hampir semua jenis ikan mas menyukai tempat hidup air tawar dengan kedalaman air sedang, serta aliran air yang tidak terlalu deras. Ikan ini dibudidayakan dengan baik di daerah dengan ketinggian 15-600 meter di atas permukaan air laut. Ikan air tawar, ikan mas kadang-kadang ditemukan di perairan payau maupun muara sungai yang mengandung kadar garam 25-30%. Ikan mas tergolong omnivora yang bisa memakan pakan dari tumbuhan maupun hewan renik. Secara spesifik makanan utama dari ikan ini biasanya tumbuhan atau hewan yang berada di dasar atau tepi perairan secara alami. Berbicara tentang perkembangannya, ikan mas bisa memiliki ukuran tubuh mencapai 36 cm, dengan rata-rata populasi sekitar 15 cm. Keempat jenis ikan yang sudah dijelaskan di atas memiliki persamaan terkait sama-sama dikonsumsi dan secara umum juga hidup di air tawar. Namun, ternyata keempat jenis ikan ini memiliki beberapa perbedaan yang akan membantu menentukan pilihan mana ikan yang lebih baik. Kandungan gizi. Dalam 100 gram masing-masing ikan mengandung nutrisi, sebagai berikut.